Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuri, MAG selaku dosen pengampu politik dan etika pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Yulia Hafidatul Istifadah bersama rekan saya Nurul Inayati dan Naila Sayyidah Ulaya akan memaparkan mengenai politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa penjajahan hingga reformasi. Pada pembahasan kali ini ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa penjajahan. Yang kedua adalah politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa kemerdekaan. Yang ketiga adalah politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa Orde Lama. Yang keempat adalah politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa reformasi. Poin yang pertama, politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa penjajahan. Pada masa pra-kemerdekaan, kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya. Adapun beberapa ciri umum dari kebijakan pendidikan kolonial Belanda pada saat itu yaitu: yang pertama, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Yang kedua, dualisme sistem pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kontrol sentral yang kuat. Yang keempat, keterbatasan tujuan sekolah masyarakat Indonesia dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan. Yang kelima, prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Hindia Belanda sama dengan di Belanda. Yang keenam, belum adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah adanya penjajahan Belanda, Indonesia juga dijajah oleh Jepang. Adanya penjajahan Jepang ini menimbulkan sebuah peralihan drastis dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut yaitu antara lain: yang pertama, format pendidikan mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Yang kedua, mengambil tenaga pribumi. Yang ketiga, melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan dari pemerintahannya. Yang keempat, sekolah-sekolah berbahasa Belanda diinstruksi untuk segera dihapus atau ditutup dan terjadi pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Yang kelima, pemerintah Jepang sering mengadakan junjungan dan memberi bantuan ke pondok pesantren. Yang keenam, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar semi kemiliteran bagi pemuda Islam. Yang ketujuh, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air atau PETA. 8. Diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia terus beroperasi sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASUMI. Yang kesembilan, kantor for Islamic Second pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis dirubah Jepang menjadi Sumubi. Oke, poin pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan politik dan kebijakan nasional pada masa kemerdekaan. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan pada masa kemerdekaan yakni pada tahun 1945 sampai 1950. Pada zaman kemerdekaan, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu, hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional pada saat itu. Ciri-ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Berikut ini merupakan susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama yaitu cirinya adanya pendidikan rendah.
Kemudian adanya pendidikan umum yang meliputi 2 pendidikan atau 2 jenjang, yakni sekolah menengah pertama SMP dan juga sekolah menengah tinggi yaitu SMT. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kejuruan yang meliputi pendidikan ekonomi dan juga pendidikan kewanitaan. Yang keempat adanya pendidikan teknik, kemudian adanya pendidikan tinggi, adanya pendidikan tinggi republik, dan yang ketujuh adalah pendidikan berbasis agama. Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama ini di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat untuk mencerdaskan rakyat biasa yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu, untuk mengembangkan pendidikan agama Islam ini di sekolah rakyat mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember pada tahun 1946. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yakni politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama yakni pada tahun 1950 sampai 1966. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud orde setelah kemerdekaan. Posisi siswa sebagai subjek dalam kurikulum Orde Lama. Kurikulum di era Orde Lama terbagi menjadi 3 kurikulum, yakni yang pertama dari tahun 1945 sampai 1968 adalah kurikulum pertama yang digunakan pada masa kemerdekaan. Dan istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kemudian yang kedua adalah rencana pelajaran terurai 1952. Dan yang terakhir adalah kurikulum 1964 pada era transisi. Selanjutnya adalah pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang meliputi madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun yang berupa bentuk formal dari lembaga pendidikan dasar yang diatur oleh Departemen Agama. Kemudian ada madrasah sanawiyah dibentuk pada tahun 1959 pada jenjang pendidikan selama 3 tahun, dan di tahun 1966 dibuka pendidikan khusus perempuan yang memberikan model pendidikan seperti mu'allimat atau jenjang mu'allimat yang dilaksanakan selama 6 tahun. Pada subbab yang keempat adalah mengenai politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Kebijakan perubahan pemerintahannya ini memberikan penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Kebijakan dalam pendidikan pada masa Orde Baru meliputi melanjutkan program pemberantasan buta huruf, yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan masyarakat, yang ketiga mengenalkan pendidikan luar sekolah, yang keempat mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, yang keempat pembinaan generasi muda, dan yang terakhir dilaksanakannya program orang tua asuh. Upaya pengembangan madrasah pada masa ini ditandai dengan munculnya surat keputusan bersama SKB 3 Menteri P dan K nomor 299 U1984 dengan Menteri Agama nomor 45 tahun 84 tentang pembukaan kurikulum sekolah umum dan madrasah yang mengizinkan sekolah madrasah untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Kemudian KMA nomor 99 tahun 84 untuk tingkat MI, nomor 100 untuk tingkat MTS, dan nomor 101 untuk tingkat MA. Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu mengenai madrasah sudah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dan kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolah plus agama. Keberhasilan yang diperoleh pada masa Orde Baru ini meliputi pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD sampai universitas. Madrasah mendapatkan perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Yang ketiga, pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang keempat, berdirinya MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975.
Yang kelima, pemerintah memberikan izin pada pelajar muslimah. Kemudian terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pemerintah memfasilitasi penyebaran dai ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi. Kemudian mengadakan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, peringatan Hari Besar Islam di masjid, mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam. Kemudian menanyakan pelajaran bahasa Arab di TVRI, berdirinya MAN-PK atau program khusus, dan mengadakan pendidikan pasca sarjana dosen IAIN baik di dalam maupun di luar negeri. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai politik dan kebijakan pendidikan nasional pada masa reformasi. Masa reformasi ini merupakan masa kehidupan masyarakat yang ditandai dengan demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang ditekankan pada desentralisasi dan demokratisasi. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa reformasi adalah kebijakan tentang otonomi daerah dalam pendidikan. Desentralisasi bidang pendidikan dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22/99 tentang pemerintah daerah, kemudian dilanjut dengan PP Nomor 20 tentang pengimbangan keuangan daerah. Dengan adanya berbagai perbaikan politik telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam di era reformasi dalam keadaan yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Kebijakan pendidikan di era reformasi ini memiliki perubahan di setiap perkembangannya. Yang pertama yaitu menetapkan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, kemudian meningkatkan anggaran pendidikan. Yang ketiga yaitu program wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, sertifikasi bagi semua guru dan dosen. Yang kelima yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006. Kemudian dikembangkan lagi dengan pendekatan pembelajaran dengan kurikulum 13. Kemudian mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum. Kemudian melakukan supervisi pendidikan, dan baru-baru ini terjadi perubahan lagi yaitu dengan pendidikan masa COVID-19. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.